Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25, sesi Senin 2, dengan saya, Sahidah, dengan NPM 2403 2010 030. Dengan saya, Muhammad Fali Fairuz dengan WM 240 320 10031. Di sini, kami akan menjelaskan hasil tugas besar simulasi komputer kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Kabinet Oven di PT Validah Interior dengan software Flexi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, di mana perkembangan industri manufaktur menuntut perusahaan memiliki sistem produksi yang efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan operasional. PT Valida Interior merupakan perusahaan yang dirancang bergerak di bidang produksi interior rumah tangga dengan produk utama berupa kabinet oven. Dalam proses produksinya, terdapat beberapa tahapan yang saling berhubungan, mulai dari kedatangan bahan baku, penyimpanan material, pengukuran bahan, pemotongan material, perakitan rangka, pemasangan komponen, quality control, hingga pengemasan produk. Banyaknya tahapan produksi tersebut berpotensi menimbulkan antrean, bottleneck, idle time, serta ketidakseimbangan kapasitas apabila alur produksi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, simulasi sistem diskrit digunakan untuk membantu memodelkan dan mengevaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Simulasi diskrit mampu menggambarkan alur proses, perpindahan awal, perpindahan material, antrean, dan penggunaan resource berdasarkan urutan kejadian tertentu sehingga kondisi sistem produksi dapat dianalisis tanpa mengganggu proses nyata perusahaan. Dalam penelitian ini, software Flextip digunakan untuk memvisualisasikan sistem produksi kabinet oven secara virtual agar performa sistem dapat diamati dengan lebih mudah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem produksi kabinet oven pada PT Valida Interior, mengidentifikasi potensi masalah seperti antrean dan bottleneck, serta memberikan usulan perbaikan terhadap sistem produksi. Dengan adanya simulasi ini, perusahaan diharapkan dapat memperoleh rancangan sistem produksi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya, terdapat rumusan dan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perancangan sistem produksi kabinet oven pada PT Validah Interior menggunakan simulasi diskrit dengan software Flexim. Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi kinerja sistem produksi kabinet oven berdasarkan output simulasi pada software Flexim. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi kabinet oven pada PT Validah Interior. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk merancang sistem produksi kabinet oven pada PT Valida Interior menggunakan simulasi diskrit dengan software Flexim. Yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja sistem produksi kabinet oven berdasarkan output simulasi pada software Flexim. Yang ketiga, untuk memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi kabinet oven pada PT Valida Interior. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai perancangan sistem produksi kabinet oven menggunakan simulasi diskrit dengan software Flexim. Yang kedua, membantu menganalisis kinerja sistem produksi berdasarkan hasil output simulasi yang diperoleh. Dan yang ketiga, yaitu memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi pada PT Valida Interior. Kemudian terdapat asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu alur produksi kabinet oven diasumsikan berjalan sesuai dengan urutan proses yang telah dirancang, mulai dari tahap awal hingga produk selesai diproses. Yang kedua, data waktu proses yang digunakan diasumsikan sudah mewakili kondisi produksi kabinet oven, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan model simulasi. Dan yang ketiga, kapasitas operator, mesin, dan resource lainnya diasumsikan tetap selama simulasi berlangsung, serta tidak terjadi gangguan seperti kerusakan mesin atau keterlambatan material. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka pada subbab 2.1 yaitu sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen memiliki fungsi masing-masing, namun tetap saling bergantung sehingga perubahan atau gangguan pada suatu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Dalam proses produksi,
sistem digunakan untuk mengatur aliran input menjadi output melalui tahapan kerja yang terstruktur. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, sistem dapat berupa sistem abstrak, fisik, terbuka, tertutup, dapat diramalkan, tidak dapat diramalkan, serta sistem kecerdasan. Konsep sistem penting dalam produksi karena mampu memahami keterkaitan manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan kerja sebagai dasar analisis, evaluasi, serta pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab 2.2, yaitu sistem produksi, yang dimana sistem produksi merupakan rangkaian elemen yang saling berhubungan untuk mengubah input berupa bahan baku, tenaga kerja, energi, informasi, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Elemen dalam sistem produksi meliputi produk, lokasi pabrik, tata letak fasilitas, lingkungan kerja, standar produksi, tenaga kerja, mesin, material, dan metode kerja. Sistem produksi berperan penting dalam menentukan kelancaran proses, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen. Apabila hubungan antar elemen tidak seimbang, dapat terjadi hambatan seperti waktu tunggu, penumpukan material, dan rendahnya pemanfaatan sumber daya. Maka, analisis sistem produksi diperlukan untuk mengetahui kondisi proses secara menyeluruh dan menentukan perbaikan yang tepat. Selanjutnya, pada subbab 2.3, yaitu pemodelan. Pemodelan atau modeling merupakan proses membuat representasi sederhana dari suatu sistem nyata agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dievaluasi. Model dibuat dengan menyederhanakan sistem tanpa menghilangkan komponen penting, hubungan antar elemen, serta alur proses yang terjadi. Dalam sistem produksi, pemodelan digunakan untuk menggambarkan aliran input, proses, hingga output sehingga masalah seperti antrean, waktu tunggu, dan ketidakseimbangan kapasitas dapat terlihat lebih jelas. Dengan demikian, pemodelan membantu proses pengujian sistem tanpa mengganggu aktivitas nyata dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada subbab 2.4 yaitu simulasi, yang dimana simulasi merupakan metode untuk meniru kondisi atau perilaku sistem nyata ke dalam model tiruan agar dapat dipelajari tanpa mengganggu sistem sebenarnya. Dalam sistem produksi, simulasi digunakan untuk menggambarkan alur proses, waktu kerja, penggunaan sumber daya, serta potensi antrean atau hambatan. Simulasi dilakukan berdasarkan data dan asumsi tertentu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja sistem, membandingkan beberapa skenario perbaikan, serta mendukung pengambilan keputusan sebelum diterapkan secara langsung. Kemudian pada subbab 2.5 yaitu sistem simulasi diskrit. Discrete Event Simulation atau DES merupakan metode simulasi yang memodelkan sistem berdasarkan kejadian diskrit pada waktu tertentu, seperti kedatangan entiti, proses produksi, dan perpindahan material. Dalam sistem manufaktur, DES digunakan untuk menganalisis alur proses, antrean, utilisasi sumber daya, serta mengidentifikasi bottleneck tanpa mengganggu operasional nyata perusahaan. Selanjutnya ada 2.6 yang berjudul Flexsim. Flexsim merupakan software simulasi komputer yang digunakan untuk memodelkan, memvisualisasikan, dan menganalisis sistem secara virtual. Software ini memiliki tampilan 3D yang memudahkan pengguna untuk memahami alur proses, pergerakan entiti, penggunaan resource, serta hubungan antar aktivitas. Flexsim juga menyediakan output statistik, grafik, dan laporan simulasi untuk mengevaluasi kinerja sistem, mengidentifikasi hambatan, serta membandingkan beberapa skenario perbaikan. Oleh karena itu, Flexsim efektif digunakan sebagai alat bantu analisis dan pengambilan keputusan pada sistem produksi. Kemudian ada 2.7, yaitu Activity Cycle Diagram, merupakan model konseptual berbentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas, interaksi antar objek, serta perpindahan entiti dalam suatu sistem. Dalam pemodelan simulasi, Activity Cycle Diagram membantu memahami cara kerja sistem secara sederhana dan terstruktur sebelum model dibuat ke dalam software simulasi. Dengan demikian, ACD dapat memperjelas gambaran sistem dan mempermudah dalam proses perancangan untuk suatu model simulasi. Kemudian 2.8 ada Fishbone Diagram yang merupakan alat analisis sebab akibat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor
penyebab suatu masalah secara terstruktur. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan dengan kepala sebagai masalah utama dan tulang sebagai kategori penyebab, seperti manusia, metode, material, mesin, pengukuran, dan lingkungan. Dalam sistem produksi, fishbone diagram membantu menganalisis penyebab hambatan seperti antrean, idle time, kualitas produk yang kurang baik, atau potensi bottleneck, sehingga perusahaan dapat menentukan tindakan perbaikan yang lebih tepat. Selanjutnya ada 2.9 yaitu metode verifikasi dan validasi model simulasi sistem. Verifikasi sendiri merupakan proses pemeriksaan model simulasi untuk memastikan model berjalan sesuai rancangan dan bebas dari kesalahan teknis, pengaturan, maupun logika alur proses. Pemeriksaan dilakukan pada objek simulasi, aliran entity, waktu proses, kapasitas, dan penggunaan research agar model sesuai dengan urutan aktivitas yang dirancang. Sementara itu, validasi merupakan proses memastikan model simulasi mampu mewakili kondisi sistem nyata dengan membandingkan output simulasi terhadap data aktual, seperti jumlah output, waktu proses, utilitas, dan antrian. Dengan demikian, verifikasi dan validasi penting dilakukan agar simulasi benar dan dipercaya serta layak digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya 2.10 penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk memperkuat landasan teori serta memberikan gambaran penerapan simulasi diskrit pada sistem produksi menggunakan software FlexSim. Penelitian yang pertama ada oleh Ade Yanian Ramdhani, DKK, yang membahas peningkatan performansi produksi konveksi menggunakan FlexSim tahun 2019 untuk menganalisis hambatan dan ketidakseimbangan lini produksi, sehingga diperoleh usulan perbaikan sistem. Sementara itu, penelitian oleh Stefani Primadias Christiana dan DKK membahas perancangan model simulasi sistem produksi berbasis discrete event simulation menggunakan FlexSim dengan analisis utilitas, idle time, verifikasi, dan validasi model. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa simulasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem produksi serta membantu menentukan usulan perbaikan seperti line balancing, penyesuaian operator, dan perbaikan tata letak fasilitas. Selanjutnya ada desain perusahaan. Untuk deskripsi perusahaan, PT Valida Interior merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan interior rumah tangga dengan produk utama yaitu kabinet oven. Produk dibuat menggunakan material multiplex, HPL, aluminium, PVC, dan akrilik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan interior rumah tangga yang berkualitas dan inovatif melalui produksi kabinet oven yang fungsional, menarik, serta didukung sistem produksi yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada misi perusahaan, yaitu menghasilkan kabinet oven berkualitas sesuai kebutuhan konsumen dengan material standar dan alur produksi yang efektif serta efisien. Selanjutnya di sini terdapat logo perusahaan, di mana logo PT Valida Interior menjadi identitas perusahaan interior rumah tangga dengan warna emas dan hitam melambangkan kesan yang elegan, profesional, dan berkualitas. Dengan simbol F dan I yang mempresentasikan Valida Interior dan garis lengkungnya menggambarkan alur kerja yang teratur dan terstruktur. Nah, di sini ada desain sistem produksi, di mana ada alur proses produksi kabinet oven pada PT Valida Interior, yang dimulai dari kedatangan bahan baku ke area penyimpanan sementara, material kemudian dipindahkan menggunakan transporter menuju area gudang penyimpanan. Pada tahap penyimpanan, material dipisahkan berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa rak, yaitu ada 5 rak bahan akrilik, multiplex, HPL, aluminium, dan PVC. Proses penyimpanan dan pengambilan material pada rak dilakukan menggunakan bantuan vehicle untuk mempermudah perpindahan material menuju proses produksi. Setelah material tersedia, bahan dipindahkan menuju area pengumpulan material rak 1-3 dan rak 4-5 sebelum memasuki proses pengumpulan bahan. Selanjutnya, material diproses melalui beberapa tahapan produksi yang terdiri dari pemotongan material, perakitan rangka, pengobolan lubang,
penghalusan permukaan, pemasangan panel, dan pemasangan engsel. Produk kemudian memasuki tahap quality control untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar perusahaan. Setelah lolos pemeriksaan, produk akan dilanjutkan ke proses pengemasan hingga menjadi produk jadi, yaitu berupa kabinet oven. Alur proses ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan model simulasi sistem diskrit pada software Flexim. Di sini ada data dan asumsi simulasi, di mana pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Di sini ada aktivitas kegiatan dan waktu yang diperlukan dengan data yang dibutuhkan, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan proses kerja. Di sini juga ada data dari setiap aktivitas dengan total replikasi sebanyak 10. Ada pengukuran bahan pada replikasi 1 didapatkan waktu sebesar 120 detik, replikasi 2 123 detik, dan hingga replikasi ke-10 yaitu 123 detik. Begitupun di pengemasan produk, yaitu proses terakhir, di mana pada replikasi pertama itu didapatkan waktu 179 detik, replikasi 2 180 detik, dan hingga replikasi ke-10 yaitu 179 detik. Di sini ada flowchart atau tahapan penelitian di mana dimulai dari mulai hingga ke studi lapangan, ke studi literatur, kemudian merumuskan masalah, terdapat tujuan penelitian, terdapat manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, dan asumsi, kemudian terdapat pengumpulan data, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan proses. Lanjut ke pengolahan data simulasi diskrit dan verifikasi. Pengolahan data ini, simulasi diskrit ini menggunakan software Flexim. Selanjutnya dilanjutkan verifikasi, lanjut ke validasi. Jika sesuai dengan syarat yaitu tidak terdapat error, itu lanjut ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya akan dilakukan running software. Selanjutnya kita akan melakukan running software, di mana untuk proses pertama itu kita menggunakan search. Kemudian kita akan menggunakan queue, dan kita akan menggunakan transporter, kemudian kita juga akan menggunakan queue lagi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan prosesor karena raknya itu ada 5, jadi prosesornya juga ada 5. Kita susun sampai 5. Nah, selanjutnya kita dari proses itu akan ke rak. Raknya itu juga ada 5 karena kita menggunakan 5 bahan. Selanjutnya untuk menjalankan itu kita harus menggunakan vehicle. Vehicle-nya juga sebanyak 5. Salah, vehicle. Setelah itu kita akan menambahkan queue. Queue yang ditambahkan itu akan ditambahkan 2 karena jika ditambahkan hanya 1, tahapannya itu tidak
efektif. Jadi CPU-nya itu akan ditambahkan 2, kemudian akan menambahkan prosesor. Kemudian setelah prosesor kita akan menambah Q, prosesor lagi dan Q, dan prosesor lagi, Q, kemudian kita akan menambahkan prosesor lagi, Q lagi, prosesor lagi, nah namun di sini langsung saya menambahkan prosesor tanpa Q. Lalu Q lagi, menambahkan prosesor, Q lagi, prosesor, harusnya itu Q dulu baru multiprosesor. Q multiprosesor, Q lagi, kemudian prosesor, Q lagi. Nah, karena sudah semua tahapan proses, kita akan menambahkan string di akhir. Layout-nya itu sudah terbentuk, kemudian kita tinggal menambahkan operator di setiap prosesnya. Untuk operator pertama itu akan ditempatkan di ini. Lanjut, untuk operator yang ketiga itu operatornya sudah ditempatkan, kemudian kita akan memberikan conveyor untuk setiap tahapan yang 5 proses tadi. Conveyornya itu disambungkan ke prosesor 1, prosesor 2, dan prosesor 3, dan juga kita akan pokoknya si conveyornya itu harus sampai nyambung ke prosesor. Setelah conveyornya disambungkan ke masing-masing prosesor, disambungkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengganti untuk setiap namanya, di mana dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian untuk qubit awal kita menggunakan penyimpanan sementara, dan untuk transporternya itu kita ubah mengarah ke proses ya. Kemudian untuk transporter Q yang kedua itu ke menuju gudang. Prosesor 1 ke penyimpanan untuk bahan akrilik, lanjut hingga proses kelima itu dinamakan untuk setiap bahan. Maaf karena lupa itu namanya aluminium. Lanjut ke yang terakhir itu divisi. Selanjutnya untuk alat bahan dinamakan sesuai dengan masing-masing nama pada prosesor.
Jadi kita akan memberikan nama ke view. Dimana untuk view yang pertama itu penyimpanan pengumpulan material di rak 1 tidak. Ya, kita copy aja untuk yang view kedua itu pengumpulan material bab 4 dan 5. Selanjutnya untuk proses yang pertama itu namanya adalah pengukuran bahan. Selanjutnya view-nya itu menu pemotongan, lanjut ke pemotongan material, lanjut untuk view-nya nanti ke menu perakitan. Sini adalah proses yang kita lakukan. Selanjutnya ke nanti sampai terlebih dahulu untuk kualitasnya. Selanjutnya kita akan menyambungkan tiap proses, dimana untuk ke research ke Q itu pakai A dan Q ke Q itu juga pakai A. Kita akan menyambungkan semua terlebih dahulu. Kecuali untuk ke transporter kita menggunakan S.
masukkan pada source, yaitu pada bahan baku. Kita pilih creation, kita tambahkan percentage, kemudian tambahkan color by case, nah, label, kemudian color by case label. Nah, kemudian kita tambahkan sesuai dengan produk kita, yaitu ada 5. Yang pertama itu 40%, kemudian 25%, kemudian 15%, 10%, dan 10%. Oke, kita yang hasil label kita ganti ke product type. Oke, kemudian kita tambahkan 4, kita ubah sesuai warna keinginan masing-masing. Kita pilih sembarangnya. Oke, apply. Oke, kemudian kita lanjut ke di penyimpanan akriliknya. Kita matikan untuk use transportnya karena sudah ditanggungan oleh container. Selanjutnya pada prosesor, nah ini kita use transport. Kemudian juga oke, apply. Selanjutnya kita akan masukkan export feed. Kita masukkan data yang sudah kita punya blok kita tersebut. New, kita hapus yang komen dengan nama pengukuran bahan baku. Pengukuran. Oke. Kita buat baru dulu semua namanya, komennya hapus, ganti nama. Oke, sudah semua. Kita masuk pada aktivitas pertama, edit data, right, kita ke Excel, kita copy, balik lagi, ke export feed, sorry. Kita paste, oke, dan model kita otomatis good, kita good. Kita lakukan yang pada yang lain terlebih dahulu. Oke, ini merupakan hasilnya. Selanjutnya kita melakukan pada aktivitas kedua, yaitu potongan material, Excel, kita copy, kita export feed, dan seterusnya. Oke, good. Oke, enter, paste, ulang, apply, paste, oke, oke, good. Lanjut, selanjutnya, copy,
Baik, selanjutnya kita selesai memasukkan data, mendata, kita masukkan hasilnya ke setiap aktivitas atau prosesor. Yang pertama, pengukuran bahan. Kita klik di toggle application, information, like, copy. Dan begitu juga seterusnya. Kita taruh di proses time, kemudian kita ganti get string, kemudian dalam kurung view run. Apply, dan lakukan ke semua aktivitas. Get string view run. Get string, kurung view run. Run. Selanjutnya, simulation apply, copy. Oke, get string, kurung view run. Oke, apply. Simulation, copy, run. Oke, yuk, wait. Ini keren. Get string, view run. Ulang aja. Ctrl T, ubah, get string, view run. Oke, udah aman. Kita hapus compilernya. Apply, aman. Yang terakhir itu pemesan produk. Ya, aman. Baik, selanjutnya kita tambahkan waktu, date and time. Untuk waktu berhentinya kita berhenti di jam 4 sore. Jam 4 sore itu tambah. Oke, kemudian kita tambahkan di breakdown, kita tambahkan enable 1 untuk setiap aktivitas. Ini berarti transporter tambah, prosesor tambah,
aktif 2 kali aja, data vehicle, dan juga operator. Untuk prosesor, nah, untuk istirahatnya kita ganti ke daily repeat. Kita istirahat dari jam 12, kita istirahat dari jam 12 sampai 13.30. Kita tarik garis saja sampai ke 30 ke oke, oke, ke kiri, oke, pas, apply, oke, oke, kita cek apakah sudah ada, oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan dashboard untuk hasil atau output kita nanti. Untuk hasil output kita nanti, kita itu menggunakan Appress WIP. Kita tambahkan objeknya dari prosesor. Kita hapus untuk 4 5 awal prosesor. Kemudian tambahkan untuk multiprosesornya. Dan dengan drive steam. Baik. Oke, kita geser. Oh ya, kita lupa kumpulkan kabinet oven jadi. Kita lupa ganti nama. Kemudian output yang kedua, mana? Histogram? Histogram kah? Ini bukan histogram deh. Oh ini. Nah, bukan, kayaknya bukan histogram. Kayaknya bukan deh. Kita ganti bar chart. Bar chart kah? Oh, sama sih. Apa yang benar ya? Salah, kayaknya. Ini hapus dulu. Kita menggunakan stepbar. Nah, ya benar stepbar. Pada stepbar ini, kita tambahkan objek seperti tadi. Ada prosesor 2 kali. Kita hapus 5 atas. Kita tambah lagi. Dan juga stringnya. Kita uncheck list. Kecuali 1, 2, 4. Oke. Kita utilize. Oke. Oke. Kita geser. Kita atur nanti setelah hasilnya jadi. Pas atau enggak. Oke. Moment of truth. Dan desain dari kami untuk running software kita coba run. Oke, nampaknya sudah berjalan pada setiap bahan produk. Terdapat perbaikan pada perdagangan penyimpanan sementara, yaitu kita mengaktifkan pada use transport di penyimpanan sementara, supply. Sedangkan pada menuju gudang kita tidak menggunakan use transport, sehingga apply dulu. Nah, pada rak kita gunakan use transport karena untuk menjalankan pada passer vehicle-nya. Kita aplikasi semua pada setiap rak, kemudian kita run. Nah, mulai jalankan teman-teman. Terlihat passer vehicle bekerja pada setiap produk yang datang. Oke, baik, cukup sekian running software dari kami. Kita lanjut ke pembahasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke model konseptual, di mana di sini terdapat ACD atau Activity Cycle Diagram
dimulai dari kedatangan bahan baku, void, pengukuran bahan, void, dan seterusnya hingga ke pengemasan produk, void, hingga ke gudang. Next. Selanjutnya, di sini terdapat model simulasi pada software, yaitu flagship. Berdasarkan model simulasi alur produksi kabinet oven pada PT Valida Interior dimulai dari kedatangan bahan baku yang disimpan sesuai jenis material seperti akrilik, multiplex, APL, aluminium, dan PVC. Material kemudian dipindahkan menuju proses produksi yang terdiri dari pengukuran bahan, perakitan rangka, pemasangan panel, pemasangan engsel, quality control, dan pengemasan. Model ini mengembangkan aliran material secara berurutan antar stasiun kerja, sehingga dapat digunakan untuk melihat waktu proses, antrean, serta penggunaan sumber daya pada sistem produksi. Berikutnya terdapat verifikasi dan validasi, yang dimana verifikasi pada software flagship, model simulasi produksi kabinet oven pada PT Valida Interior dapat dijalankan dengan baik tanpa error maupun warning. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar objek, parameter input, dan alur proses sudah sesuai dengan logika sistem yang dirancang. Seluruh objek seperti queue, rack, penyimpanan, ASRS vehicle, prosesor, operator, transporter, dan area pengemasan telah terhubung dengan benar. Selama simulasi berjalan, entitas dapat berpindah sesuai urutan proses mulai dari penyimpanan material, pengukuran bahan, perakitan rangka, pemasangan panel, pemasangan engsel, quality control, hingga pengemasan tanpa gangguan pada aliran sistem. Selanjutnya, pada validasi, berdasarkan hasil generate distribution pada expert fit, distribusi beta memperoleh random score tertinggi sebesar 81 dibandingkan dengan kandidat distribusi lainnya. Hasil evaluasi absolut juga menunjukkan kategori good, sehingga distribusi beta dinilai paling sesuai dengan data aktual. Parameter yang dihasilkan meliputi lower endpoint, itu sebesar 119,682 sekian, upper endpoint 123,193,222, kemudian shape, yaitu hashtag 1 yaitu 0,89371 dan shape hashtag 2 yaitu 0,90779. Nilai error terhadap sampel mean juga sangat kecil yaitu minus 0,02429 atau 0,02%, sehingga distribusi beta dipilih sebagai input model simulasi. Selanjutnya ada output simulasi. Berdasarkan output simulasi dari software flagship tadi, nilai WIP menunjukkan rata-rata jumlah produk yang sedang diproses pada setiap stasiun. Nilai WIP yang tertinggi terdapat pada proses pemotongan material, yaitu sebesar 0,99, perakitan rangka sebesar 0,98, dan pada quality control sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga proses tersebut memiliki aktivitas produksi yang cukup tinggi dibandingkan proses lainnya. Sedangkan pada dashboard state bar, setiap stasiun kerja menunjukkan kondisi seperti idle, processing, generating, collecting, dan waiting for transport. Proses pemotongan material dan perakitan rangka didominasi oleh kondisi processing sehingga menunjukkan tingkat penggunaan research yang cukup tinggi. Sementara itu, beberapa proses lain masih mengalami waiting for transport karena adanya waktu tunggu perpindahan material antar stasiun kerja. Secara keseluruhan, tidak terdapat kondisi blockade yang signifikan, sehingga aliran produksi kabinet oven berjalan cukup lancar dan model dapat digunakan untuk menganalisis WIP, utilitas research, waktu proses, serta potensi bottleneck. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya, di sini terdapat fishbone di mana ada 6 dengan masalah keterlambatan produksi dan bottleneck kabinet oven. Di mana untuk main itu kurangnya jumlah operator dan pembagian tugas kerja yang tidak seimbang. Untuk method ada alur produksi tidak efektif dan waktu perpindahan barang yang cukup lama. Untuk mesin itu kurangnya transporter dan kapasitas prosesor terbatas. Untuk measurement itu tidak adanya monitoring real time dan terbatasnya data waktu pada proses. Untuk environment itu layout lantainya itu kurang efisien dan jarak antar stasiun itu terlalu jauh. Dan untuk material itu jenis material yang digunakan terlalu banyak
dan penyimpanan raknya itu cenderung penuh. Dengan Fishbone ini kita mendapatkan usulan perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu menambah operator pada proses yang memiliki beban kerja tinggi, terutama pada stasiun yang berpotensi menimbulkan antrean. Selain itu, layout produksi perlu diperbaiki agar jarak perpindahan material antar stasiun menjadi lebih pendek dan efisien. Kapasitas transporter juga perlu ditambahkan atau diatur ulang agar proses pemindahan barang tidak menimbulkan waktu tunggu yang cukup lama. Perusahaan juga dapat melakukan monitoring proses secara real-time untuk mengetahui antrian, idle time, dan potensi bottleneck lebih cepat. Dengan perbaikan tersebut, proses produksi kabinet oven diharapkan berjalan lebih lancar, efektif, dan juga efisien. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sistem produksi kabinet oven pada PT Validah Interior berhasil dimodelkan menggunakan Flexim sesuai alur produksi, mulai dari kedatangan bahan baku, penyimpanan material, proses produksi, QC, hingga pengemasan. Model juga telah terverifikasi dan tervalidasi sehingga dapat dijalankan tanpa error serta mampu mempresentasikan sistem produksi. Yang kedua, hasil output simulasi menunjukkan proses pemotongan material, perakitan rangka, dan quality control memiliki nilai WIP yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut memiliki beban kerja cukup besar dan berpotensi untuk mengalami bottleneck, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar aliran produksi lebih seimbang. Yang ketiga, usulan perbaikan yang diberikan yaitu menambahkan operator atau research pada proses dengan beban kerja tinggi, memperbaiki layout produksi, menambah kapasitas transporter, serta melakukan monitoring proses secara real-time. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi antrean, waktu tunggu, dan potensi bottleneck sehingga sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk sarannya, yang pertama, lebih baik pada penelitian selanjutnya, dilakukan pengembangan model simulasi dengan menambahkan skenario perbaikan seperti penambahan operator, perubahan kapasitas stasiun kerja, dan pengaturan ulang alur produksi agar alternatif perbaikan yang paling efektif dapat diketahui. Yang kedua, sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kerusakan mesin, keterlambatan material, dan perubahan jumlah permintaan produksi agar model simulasinya lebih mendekati kondisi nyata. Yang ketiga, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode DES atau Discrete Event Simulation dengan menambahkan pendekatan lain seperti line balancing, optimasi tata letak, maupun metode lean manufacturing untuk mengurangi waktu tunggu dan potensi bottleneck pada sistem produksi. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok 25 sesi Senin 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.